Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Kasus Joko Chandra dinilai terstruktur, sistematis, dan masif. Aktivis anti korupsi menyebut langkah kepolisian mencopot Brigjen Prasetyo Utomo yang diduga menerbitkan surat perjalanan bagi terpidana korupsi Joko Chandra bisa mengungkap pihak-pihak lain yang membantu buronan kasus korupsi Chelsea Bank Bali itu. Selain masalah surat perjalanan, polisi tengah menyelidiki hilangnya status red notice atau permintaan untuk menahan sementara Joko Chandra di Interpol. Juga surat bebas COVID-19 yang diduga diterbitkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri. Kepolisian mengatakan pihaknya berkomitmen tegas menindak semua pihak yang terlibat. Pengamat kepolisian mengatakan kasus ini syarat gratifikasi dan diusut tuntas, terstruktur, sistematis, masif, dan koordinatif. Brigjen Prasetyo Utomo secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri dalam upacara lepas jabatan pada hari Kamis sore 16 Juli. Prasetyo diduga menerbitkan surat perjalanan yang mencantumkan nama Joko Chandra sebagai konsultan polisi. Surat itu memungkinkannya terbang dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat Juni lalu. Meski Joko Chandra masih tercatat sebagai buronan di Indonesia. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman mengatakan ia mengapresiasi langkah cepat kepolisian mencopot pejabat tinggi Polri itu. Setelah Bonyamin melaporkan salinan surat perjalanan itu ke DPR pada 14 Juli. Bonyamin juga mengatakan ia berharap pencopotan itu bisa mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang disebutnya terstruktur, sistematis, masif, dan koordinatif itu. Kita lihat perkembangannya, kalau ada yang nyuruh kan akan tertangkap juga. Dia, Prasetyo Utomo, nggak mungkin mau berkorban sendirian. Sudah bergelar Brigjen, tiba-tiba dengan surat 1 lembar dicopot. Ya mudah-mudahan dia bernyanyilah mengungkap siapa saja yang terlibat. Tak mungkin dia pasang badan atau dia akan jadi tumbal. Harapan yang sama juga disampaikan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto, yang meminta kepolisian mengusut kasus ini hingga tuntas. Karena tidak mungkin terkait dengan surat, Prasetyo berhubungan langsung, makanya tidak hanya ke bawah, persoalan tukang ketik suratnya saja, tapi kasus ini harus dikembangkan, bahwa ini nanti akan merembet kemana-mana. Kita berharap Prasetyo jujur membuka siapa saja yang terlibat. Menurut Bambang lagi, polisi juga harus menggunakan momentum ini untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian, berdasarkan semangat anti korupsi karena ia menduga kasus ini syarat akan gratifikasi. Pidanakan Prasetyo dan komitmen ungkap kasus. Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo mengatakan pihaknya akan memproses Brigjen Prasetyo Utomo secara pidana. Terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka akan ditindaklanjuti dengan proses pidana. Ia mengatakan pihaknya juga akan mengusut hal-hal terkait. Di antaranya terkait anggotanya yang diduga menyebabkan hilangnya red notice atau perintah penangkapan terhadap Joko Chandra di Interpol. Nama Joko Chandra sudah hilang dari daftar Interpol tahun 2014 atau 5 tahun sejak ia menjadi buron. Ia mengatakan polisi juga menyelidiki dugaan penerbitan surat bebas COVID-19 oleh Pusdokes Polri. Kami akan tindak lanjuti dengan memproses mulai dari penerbitan surat jalan, penggunaan surat jalan, termasuk bagaimana peristiwa hapusnya red notice ini. Kemudian bagaimana bisa muncul surat kesehatan atas nama terpidana Joko Chandra. Semua akan diproses secara transparan, jadi tidak ada lagi pandang bulu. Siapapun yang terlibat di dalamnya, seluruhnya akan diproses. Desakan membentuk pansus. Meski proses di kepolisian sudah berjalan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Bonyamin Saiman berharap badan-badan lain yang disebutnya juga mungkin terlibat dalam kasus ini ikut diselidiki. Ia meminta DPR membentuk panitia khusus untuk melakukan hal tersebut. Merespon itu, Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Pangeran Hairul Saleh, mengatakan pihaknya baru akan memanggil pihak-pihak terkait. Sementara ini, pimpinan ingin memanggil mitra kita saja yang terkait dengan kasus tersebut, misalnya kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kemenkumham. Pertemuan tersebut dijadwalkan dilakukan setelah masa reses, yakni pada pertengahan Agustus.
Saat ini Kejaksaan Agung tengah melakukan penyelidikan internal terkait seorang jaksa yang dilaporkan sempat bertemu kuasa hukum Joko Chandra. Sebelumnya, Lurah Grogol Selatan, Jakarta Selatan dicopot karena diduga membantu menerbitkan KTP untuk Joko Chandra. Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi dikritik oleh DPR karena dianggap kecolongan sehingga menyebabkan Joko Chandra bisa masuk Indonesia tanpa ditindak aparat keamanan. Sebelumnya diberitakan setelah surat jalan dokumen surat bebas corona COVID-19 untuk Joko Chandra yang diterbitkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri juga beredar di media sosial. Polri mengatakan Pusdokkes akan turut diperiksa terkait surat bebas corona itu. Nanti ikut dimintai keterangan. Begitu kata Kadif Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengkonfirmasi surat sehat Joko Chandra pada hari Kamis 16 Juli. Argo juga menerangkan keterangan Pusdokkes diperlukan untuk memastikan kebenaran surat tersebut untuk hal lainnya. Surat bebas corona itu bernomor sket COVID-19-1561-6 Romawi 2020-Setkes. Tertulis kalimat yang bertanda tangan di bawah ini, Dr. Setkes Pusdokkes Polri telah melakukan wawancara, pemeriksaan fisik dan rapid test COVID-19. Kemudian tertera data diri Joko Chandra di mana tertulis Joko Sugiharto. Untuk diketahui nama lengkap buruan kelas kakap itu adalah Joko Sugiharto Chandra. Surat sehat Joko Chandra diteken Dr. Hambek Tuhanita. Dokter tersebut ditulis menjabat sebagai pembina. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Kejagung RI juga menyebut institusi Polri telah mencabut red notice buronan kelas kakap Joko Sugiharto Chandra dari NCB Interpol di Lyon, Prancis. Joko Sugiharto Chandra atau Joko Chandra merupakan buruan terdakwa kasus pengalihan hak tagih atau CSI Bank Bali senilai 904 miliar rupiah. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Ali Mukartono mengatakan bahwa tidak ada institusi lain yang berwenang mencabut dan memohonan penerbitan red notice buronan yang ada di luar negeri selain Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Karena Interpolnya kan ada di Polri, koordinator Interpol di Indonesia itu kan adanya di Polri. Jadi yang cabut red notice ya Polri yang memiliki hubungan dengan Interpol di Indonesia, kata Ali di Gedung Bandar Jampitsus Kejagung RI. Namun Ali mengaku belum mengetahui alasan dari Polri mencabut red notice buronan Joko Chandra hingga buronan tersebut bebas keluar masuk Indonesia. Menurut Ali, Kejagung akan meneliti dan koordinasi dengan Polri terkait pencabutan red notice buronan kelas kakap Indonesia itu. Ali juga meyakini bahwa Polri memiliki kepentingan sendiri maupun kepentingan lembaga lain hingga harus mencabut red notice buronan Joko Chandra dari Interpol. Kasus Joko Chandra dinilai terstruktur, sistematis, dan masif. Aktivis anti korupsi menyebut langkah kepolisian mencopot Brigjen Prastio Utomo yang diduga menerbitkan surat perjalanan bagi terpidana korupsi Joko Chandra bisa mengungkap pihak-pihak lain yang membantu buronan kasus korupsi CSI Bank Bali itu. Selain masalah surat perjalanan, polisi tengah menyelidiki hilangnya status red notice atau permintaan untuk menahan sementara Joko Chandra di Interpol. Juga surat bebas COVID-19 yang diduga diterbitkan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokkes Polri. Kepolisian mengatakan pihaknya berkomitmen tegas menindak semua pihak yang terlibat. Pengamat kepolisian mengatakan kasus ini syarat gratifikasi dan diusut tuntas, terstruktur, sistematis, masif, dan koordinatif. Brigjen Prastio Utomo secara resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri dalam upacara lepas jabatan pada hari Kamis sore 16 Juli. Prastio diduga menerbitkan surat perjalanan yang mencantumkan nama Joko Chandra sebagai konsultan polisi. Surat itu memungkinkannya terbang dari Jakarta ke Pontianak, Kalimantan Barat Juni lalu. Meski Joko Chandra masih tercatat sebagai buronan di Indonesia. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Bonyamin Saiman mengatakan ia mengapresiasi langkah cepat kepolisian mencopot pejabat tinggi Polri itu. Setelah Bonyamin melaporkan salinan surat perjalanan itu ke DPR pada 14 Juli. Bonyamin juga mengatakan ia berharap pencopotan itu bisa mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan yang disebutnya terstruktur, sistematis, masif, dan koordinatif itu. Kita lihat perkembangannya, kalau ada yang nyuruh kan akan tertangkap juga. Dia, Prastio Utomo, nggak mungkin mau berkorban sendirian. Sudah bergelar Brigjen, tiba-tiba dengan surat 1 lembar dicopot. Ya mudah-mudahan dia bernyanyilah mengungkap siapa saja yang terlibat. Tak mungkin dia pasang badan atau dia akan jadi tumbal.